Oke, masih bersama Edi Selanjutnya kita melanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Mas Gepeng. Ini kita akan membahas tentang Tahta Mataram. Mas Gepeng, kita lanjutkan ya, ya. Tadi yang berkaitan dengan Tahta Mataram kan belum kita kupas tuntas. Oke, itu Mas. Untuk Tahta Mataram sendiri itu kalau di Grobogan ini pusat-pusatnya di mana saat ini? Jadi Tahta Mataram itu begini, seorang anggota Tahta Mataram ketika dia sudah mendapatkan gelar menjadi pendekar begitu, itu boleh membuka kepelatihan dengan nama wilayahnya masing-masing, wilayah gelarnya. Contohnya Ki Edi Selalu ya. Jadi Ki Edi Selalu sudah dapat ijazah ya, sudah melalui fase proses yang luar biasa, akhirnya pernah menjalani yang namanya tradisi Murid Putih. Wah ini ngeri. Oh iya, tradisi Murid Putih. Iya, per 1000 anggota itu. Per 1000 anggota baru ada 1 orang. Rata-rata. Nah itu berarti tidak bisa terus dipastikan saya ikut Tahta Mataram taruhlah 3 tahun 4 tahun aku pasti bisa dapat ijazah itu enggak pasti ya. Ya itu boleh membuka kepelatihan dengan nama wilayahnya. Berarti Mas Gepeng ini sudah lolos Murid Putih ya? Ya sudah, alhamdulillah. Nah ini berarti untuk wilayah Grobogan Mas Gepeng yang pegang ya wilayahnya. Jadi begini, di Grobogan itu ada 7 wilayah TM. Ya. Tapi alhamdulillah karena mungkin saya yang asli Grobogan, itu yang terbesar wilayah kita. Jadi saya kan diberi amanah sama para sesepuh yang di TM Pusat, diberi gelar Kinawang Kertapati. Nah di situ saya diberi tugas untuk mengembangkan TM dengan nama wilayah Nawang Kertapati. Alhamdulillah di Grobogan ini kita punya yang murid. Jadi murid di Grobogan itu kan mereka pada merantau, Mas. Iya. Jadi mereka ketika mereka di Grobogan latihan, nanti ketika nanti sudah merantau gitu kan. Tapi tetap latihan. Pernapasan tadi di tempat masing-masing ya. Iya. Dan itu laporan juga. Terpantau. Akumulasi kita ini sampai sekarang sekitar 1.400-an anggota lah di Grobogan. Ber-KTA juga ya. Ber-KTA. Itu jadi kalau Nawang Kertapati itu selain di Grobogan ada di Kudus, di Pati, Demak, Boyolali, Tangerang, Jakarta. Ya baru itu. 7 titik itu. 7 titik itu jenengan yang ya? Iya, 7 titik dengan 11 ketua cabang, ketua divisi. Oke, untuk Grobogan sendiri untuk yang menjadi anggota itu kan sekitar berapa? Jadi kan di Grobogan itu sekitar 1.300-an sekian gitu. Kan tiap hari ada penambahan begitu. Tapi yang itu ya paling ya 200-an. Karena yang lain pada kerja itu. Merantau gitu. Itu nggak ada usia ideal ya ketika masuk menjadi anggota harus usia segini atau gimana? Usia minimal 17 tahun. Oh malah kan? Iya, minimal 17 tahun. Kalau dia usianya di bawah 17 tahun, kok mau ikut? Boleh. Iya, tapi harus mendapatkan surat keterangan izin dari orang tua. Oh, karena ada resiko-resiko juga ya. Sebenarnya bukan resiko tapi lebih ke ya nih anak kecil kok belajar spiritual buat apa? Gitu loh. Sebenarnya yang dipelajari bukan spiritual tapi lebih ke pernapasan, ke bela dirinya, ke pengolahan inti tenaga dalam, ke penyembuhan dan lain sebagainya begitu. Oke. Nah, berarti kayak saya ini sudah 45. Cocok sekali. Enggak apa-apa ya. Wah, ini pasnya idealnya usia berapa? Idealnya 40 sampai 50. Saya itu punya bukan murid, anggota itu tertua usia 64 tahun. Iya. Termuda 11 tahun, Mas. Termuda 11 tahun. Iya. 45 tahun ya. Nah, itu untuk Mas menjadi anggota itu syarat-syaratnya apa? Syaratnya pertama latihan. Maksud saatnya enggak daftar dulu gitu. Daftar. Maksudnya biaya ada ya. Sebenarnya biaya itu fluktuatif, Mas. Tetapi uang pendaftaran resmi ya rata-rata 100.000. Rata-rata.
Tapi ada yang sampai 2 juta ya ada, tapi itu kasihan anggotanya. Oke. Terus gini, yang menarik sebenarnya ya ketika masyarakat seperti ayah, apa sih yang membuat menarik ikut gabung ke Tahta Mataram? Yang paling menarik itu adalah persaudaraannya sebenarnya. Wah, ya, jadi kita dari lintas disiplin, kita bisa ketemu, ngobrol, santai, kita benar-benar ditemukan di situ, kita bersaudara gitu. Oh. Itu paling menarik, Mas. Menarik, tambah sedulur ya. Tambah sedulur, silaturahminya juga. Itu menurut saya loh ya. Iya. Tapi yang menarik kedua itu, jadi TM itu kan latihan pernapasan kita ini seperti kita latihan olahraga 4 kali, Mas. Jadi umpama olahraga kekuatannya sejam ya, latihan di TM 1/4 jam sama dengan sejam. Benar apa tidak? Taruhlah volley gitu ya, volley selama 1 jam. 1 jam. Ini buat juga sekalian kita di TM dengan pernapasan apa ya, dengan fisik juga di sana? Sebenarnya lebih ke pernapasan, cuman pernapasan kan ada gerakan. Jadi ada. Oh, apa kayak yoga juga enggak? Bukan ya? Lebih ke jurus, Mas. Oh, jurus. Jurus untuk mengaktifkan ini, untuk mengaktifkan inti tenaga dalam itu. Jadi nanti kita akan kemperingat dengan kemperingat ya? Kemperingat dan sehat. Oke, terus apa? Kalau seandainya sudah masuk kemudian keluar nggak ada sanksi ya? Tiba-tiba terus nggak aktif, nggak apa, kayak gitu? Tidak ada. Nggak ada sanksi ya? Karena ya dengan sukarela kan? Iya, dengan sukarela. Kan kita mencarinya persaudaraan. Persaudaranya. Perseduluran. Mengajak ke kebaikan lah ini. Iya. Kalau kita keluar juga nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya tidak apa-apa ya. Yuk, meskipun Anda keluar sudah masuk di TM dan keluar, tapi kita masih tetap berteman begitu. Iya, iya. Itu sampai sekarang masih ada. Dan yang diajarkan memang sebenarnya begitu. Dari pemirsa ada pertanyaan? Ada nih. Apa sih sebenarnya poin utama atau tujuannya mempelajari itu semua? Spiritual, ada apa tadi? Supranatural sampai tenaga dalam, tenaga luar itu. Intinya apa sih? Intinya seperti yang dikatakan oleh Aristoteles. Mana-mana ini. Bahwa kita adalah manusia adalah hewan yang berpolitik. Artinya kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita bisa efektif dan efisien gitu. Jadi kalau kita bisa sehat, kenapa harus sakit? Kalau kita bisa seduluran, kenapa bermusuhan? Kalau kita bisa mengobati orang jarak jauh dengan fasilitas WA, kenapa harus sampai datang menghabiskan energi, waktu, biaya dan rokok? Oh, wah itu berarti manfaatnya luar biasa ya. Jadi efektivitas ya. Iya. Efektivitas. Jadi sebenarnya lebih ke ini angfaum linas gitu loh. Angfaum linas ya. Bermanfaat bagi sesama itu. Oke. Terus kemudian kan setiap orang itu kan pasti punya makom sendiri-sendiri kan gitu. Iya. Maksudnya punya passion sendiri-sendiri ya memang jadi passionnya pejabat ya pejabat kan nggak mungkin ketika mesti ngobati sopo kan gitu toh. Pejabat membantu saling silang kan gitu kan. Iya. Berarti kan di Tahta Mataram pun juga yang berhasil itu kan juga untuk membantu loh, maksudnya membantu jadi bisa mengobati jarak jauh itu kan juga nggak semua anggota, tetapi semua berhasil melakukan persaudaraan kan gitu. Sebenarnya kalau jenengan latihan efektif di TM 3 bulan saja, itu bisa ngobatin orang. Seminggu 2 kali selama 3 bulan. Tahu jurusnya loh ya? Iya. Itu bisa sebenarnya. Metode mengobati itu gimana kok? Ibaratnya kan ada dokter, ada ini, kenapa kok di Tahta Mataram itu bisa mengobati itu seperti apa? Itu Mas. Nih sopo iki? Itu feeling Mas. Tiba-tiba saya punya kerentek harus begini gitu. Itu namanya daya cipta. Kalau orang-orang mengatakan kayak ilmu laduni gitu ya. Tapi lebih ke daya cipta ya. Tuntutan sosial itu Mas. Jadi ketika saya lihat saudara saya sakit ya, sakit ini, udah nggak berarti jarak jauh. Saya pertama juga tidak menyangka, coba transfer energi. Gimana rasanya? Alhamdulillah sembuh, kata dia. Bisa ya? Saya tidak menyangka, mesti biasanya gitu ya. Iya. Tapi saya yakin, ini mesti tak tambah nih mari meleset pernah nggak? Yakin ngobati orang terus mas. Jadi begini, dalam dunia spiritual
itu kan ada yang namanya penistaan terhadap Tuhan. Ya. Orang yang meyakini ada kekuatan lain selain dari Tuhan, Ya. itu menistakan Tuhan. Jadi la haula wala quwata illa billah itu kunci. Tapi bahwa Tuhan memberikan karunia-Nya pada kita, memberikan kita kelebihan untuk mengobati orang, itu sebuah keniscayaan bagi saya. Tapi bahwa semua kekuatan ini tetap berasal dari satu sumber, ya Gusti Allah, Sang Yang Maha Sempurna. Kita hanya sak dermo. Berarti konteksnya kan tetap keyakinan diri kita bahwa ini semua pemberian. Ya. Jadi ketika terserah itu mau kita komersil atau tidak, itu nggak ada pengaruh ya. Karena itu kan semua kan ya Allah. Saya komersil yo. Itu teknis mandi, ya teknis ya. Nah. Komersil mandi yo banyak kan gitu. Kan komersil mandi kan gitu. Iya. Kan karena kadang ketika wong ilmu ini ya dipelajari kan ada wah ini wis dukun kok bayar wi gak ikhlas berarti gak mandi, itu kan bukan. Wong yang berlaku kan kehendak Allah. Semua yang berlaku kan bukan hukum dunia. Tapi fakta bahwa kita harus berikhtiar itu iya. Ya. Kita harus bahwa yang menyembuhkan sakit memang Tuhan, Allah ya. Iya. Tapi bahwa kita harus ke dokter, kita ke dukun pijet, Ya. kita minum obat, itu ya tetap harus kita lakukan. Biar kita ada ini, ada memberi dan menerima gitu. Kalau tidak begitu ya kacau. Kalau semua Allah, kacau semua. Iya. Cuma kita siapa? Iya. Nanti lah wala-walanya nggak jadi tuh kalau nggak semua Allah. La haula wala quwata illa billah itu proses. Artinya apa Mas? Nah, dalam terjemahan saya kan kurang Apa? Bahwa tidak ada kekuatan selain dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita kan hanya menerima. Iya. Menerima perantara kan gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara apa, nanti kita diskusi spiritual nanti akan masuk ke fase itu. Tapi untuk kesana kan kita butuh fase-fase Ya. banyak hal yang kita lakukan. Dan menyambungkan kaitan dengan spiritual itu kan pengalaman masing-masing. Jadi kita juga tidak bisa meyakinkan orang lain apa yang dilakukan kita, yang kita rasakan. Dan spiritual itu tidak bisa teori, memang harus praktek. Iya. Dan praktek orang berbeda. Dan ketika kita sudah praktek dalam konteks memiliki pengalaman spiritual, itu kan terlihat dari perilaku. Iya. Terlihatnya dari perilaku sehari-hari toh. Artinya sejauh mana orang itu spiritnya kepada Allah kan tetap tidak terlepas dari perilaku sehari-hari kan gitu. Itu sepakat Ini ya? sudah setengah spiritual ya? Iya. Ini kalau masuk langsung dukun ini. Oke pemirsa, Definisi dukun dulu toh. Oke. Dukun itu Oke, maksudnya seperti itu. Dukun kalau tidak udu lah rukun. Dukun bukan duit kontan ya, tapi nggak udu ya. Enggak rukun gitu. Maksudnya nggak udu nggak rukun berarti ketika kumpul konco ki orangnya mau jaluk terus ya udah yo anu nggak udu blas itu. Akhirnya jadi nggak rukun. Iya. Saya ada teman nih seperti itu tapi ya rukun nih. Siapa? Ya ada rukun saja. Oh iya iya. Karena orangnya di sini. Oh iya iya. Enggak ada. Karena apa? Gini loh Pak. Karena malah kan kita kalau konteksnya mau berbagi, berbuat kebaikan kan orang sambulei enggak lah mencari tapi orangnya datang. Di TM itu ada konsep terima kasih. Kadang kita harus terima, kadang kita ngasih sih gitu. Ya, tapi jangan terima toh. Terima toh. Dan jangan kasih toh. Tapi nak kasih toh mau jangan apa? Jangan, itu tidak baik untuk kesehatan. Oh, gitu. Kita harus kadang kita ya terima, kadang normal kasih. ya, tetap manusia kan harus ini. kadang nompo, kadang ngasih, kadang utang, kadang nyaut, kadang loro, kadang sehat. Itu ya. Biar kita tetap jadi manusia biasa. Ben ra kayak Fir'aun ya. Ya, enggak kayak Fir'aun. Kasihan nanti kalau kita kayak Fir'aun ya. Oke, Mas Gepeng, terima kasih sekali. Sama-sama. Ini nanti langsung bayaran. Oh ya. Jadi narasumber. Iya ya langsung. Nanti biasanya rekening atau 50% nanti kasihkan di Alfa kan. Oke. Enggak, maksudnya rekening tunai atau rekening? Ya teknis lah. Oh, teknis oke. Oke, untuk masalah itu mungkin nggak usah di-shot ya. Terima kasih. Tapi infonya 5 juta ya? Itu juga teknis ya juga. Dukung selalu channel Edi Selalu di Hati dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, share, like, dan tentu komentar. Maksudnya dalam komentar mungkin teman-teman pengen menggali informasi, pengen tahu informasi apa, mendatangkan siapa bisa ditulis di kolom komentar.
Semoga yang mendukung channel ini diberikan hidayah, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan yang belum mendukung tetap juga diberikan rezeki yang berlimpah dan berikan hidayah untuk masuk ke channel ini. Terima kasih, sampai ketemu kembali dengan narasumber-narasumber yang hebat-hebat di Gerobokan. Kami tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.